Lord Glacier dikalahkan dan sekarang ditangkap orang-orang dari Istana Bumi Bawah. Mereka menjadikannya sandera guna memancing Mu Chen untuk datang menyelamatkan. Sekema ini terjadi karena Lin Min yang merasa mampu mengalahkan Mu Chen. Tujuannya untuk mengalahkan dan memakan kesadaran spiritual Mu Chen. Balai Suantian, Paviliun Ilahi juga bekerja sama dengan mereka. Tapi Mumu juga menyiapkan aliansi mereka sendiri. Pertemuan pahlawan. Aku sarankan kita menyelamatkan Lord Glacier. Ketika kelompok itu mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, ekspresi mereka sedikit berubah, tetapi mereka tidak bersuara. Mereka hanya menatap Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat situasinya, dia tersenyum dan berkata, "Saya yakin kalian masing-masing harus sudah mengetahui pro dan kontra dari ini. Lord Glacier masih menjadi salah satu penguasa di wilayah Daluo kami. Jika kita mengizinkan Istana Netherworld untuk membunuhnya di depan berbagai kekuatan lain sebagai peringatan bagi semua, tidak diragukan lagi akan membawa pukulan yang menghancurkan reputasi wilayah Daluo. Faksi yang tidak mengambil tindakan dan membiarkan salah satu anggotanya yang kuat terbunuh sudah cukup untuk membuat hati semua orang merinding. Istana Netherworld bertujuan untuk menghancurkan moral wilayah Daluo kita dari dalam melalui tindakan ini. Jika kabar tentang insiden ini tersebar, orang-orang di bawah komando wilayah Daluo pasti akan bersimpati dengan rekan mereka. Pada saat ini ketika perang akan pecah, jika moral kita rendah, itu akan mempengaruhi kekuatan tempur wilayah Daluo. Jadi, jika kita mengabaikan tindakan mereka, maka kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka." Ketika Tuan Asura dan para bangsawan lainnya mendengar apa yang dia katakan, ekspresi mereka menjadi lebih serius, dan mereka mengangguk sedikit. Mereka juga telah memperhatikan kekejaman tindakan Istana Netherworld. Dengan itu, aku khawatir Netherworld Palace tidak akan membiarkan kita menyelamatkannya dengan mudah. Dan ada kemungkinan besar juga mereka telah memasang jebakan untuk kita dan menunggu kita untuk terjun ke dalamnya, gumam Nine Nether. Dengan kemampuan Istana Netherworld dan tidak adanya penguasa dari kedua sisi, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan wilayah Daluo. Karena itu, hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak mungkin bisa menjatuhkan kita. Petik 2. Mata hitam Mu Chen bersinar dari dalam saat dia berkata dengan lembut, dan karena ini adalah pertemuan para pahlawan, saya kira mereka akan mengundang Paviliun Ilahi, Aula Suantian, dan kekuatan lainnya. Secara kebetulan, Paviliun Ilahi dan Aula Suantian memiliki hubungan yang sangat buruk dengan wilayah Daluo. Aliansi dari ketiga partai ini akan cukup untuk mengubur kita. Petik 2. Setelah mendengar ini, bahkan ekspresi wajah Tuan Asura tidak bisa menahan perubahan. Jika ketiga kekuatan teratas ini benar-benar berencana untuk menggabungkan kekuatan, akan sulit bagi wilayah Daluo untuk menghadapi mereka sendirian. Lalu mengapa kita masih akan menyelamatkannya? Seseorang berkata dengan cemberut, Istana Netherworld yang paling licik telah memaksa mereka ke dalam kondisi dilema. Karena Istana Netherworld bisa mendapatkan sekutu, kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Mu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Semua tuan saling memandang. Istana Netherworld telah membunuh keajaiban semangat juang gerbang iblis. Jadi, kedua belah pihak memiliki dendam yang dalam satu sama lain. Saya sampai pada pemahaman dengan gerbang iblis sebelumnya. Jika kami bentrok dengan Istana Netherworld, kami dapat bekerja sama dengan mereka. Di sisi lain, Gunung Suci juga memiliki dendam dengan Paviliun Ilahi. Jika Paviliun Ilahi terlibat, seharusnya tidak sulit untuk memasukkan Gunung Suci ke dalam pasukan kita. Dengan itu, kita tidak perlu takut. Dengan tiga kekuatan yang bergabung, kata Mu Chen perlahan. Kamu sudah mencapai kesepakatan dengan Demon's Gate. Setelah mendengar ini, ekspresi heran muncul di wajah Lord Asura, dan para bangsawan lainnya juga terkejut. Karena setiap kekuatan dalam perburuan hebat diperlakukan sebagai lawan, sangat sulit untuk membangun kerjasama. Oleh karena itu, ketika Mu Chen dapat bekerja sama dengan gerbang iblis, itu jelas sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Mu Chen mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, kolaborasi dalam perburuan hebat tidak sesulit kelihatannya. Selama masing-masing pihak mendapatkan keuntungannya sendiri, saya kira tidak ada yang akan menolaknya. Bahkan kolaborasi antara Paviliun Ilahi, Aula Suantian, dan Istana Netherworld didirikan dengan tujuan bersama yaitu untuk menangani wilayah Daluo, bukan begitu? Petik 2. Tuan Asura dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Lalu dia dengan lembut bergumam saat dia melihat sekeliling. Apakah ada pendapat lain dari yang lain?
Lord Mountain Cracker dan yang lainnya menggelengkan kepala berbarengan. Karena sudah ada rencana yang ditetapkan di hadapan mereka, mereka tentu saja tidak takut pada Istana Netherworld karena tindakan tirani mereka kali ini benar-benar membuat marah eselon tinggi di wilayah Daluo. Jika mereka tetap diam, lalu bagaimana mereka, wilayah Daluo, bisa menguasai wilayah utara? Baiklah, jika memang begitu, sampaikan pesanannya. Setelah 3 hari, kita akan menuju punggung skeletal. Mari kita lihat seberapa besar selera Istana Netherworld dan apakah mereka dapat menjatuhkan kita, wilayah Daluo, dalam satu gerakan. Tuan Asura berkata dengan dingin dengan ekspresi serius. Ketika berbagai bangsawan mendengarnya, mereka semua mengangguk dengan penuh semangat. Saat ini, mereka semua telah menyelesaikan misi mengumpulkan Meteor Fall Alchemy dan harus menunggu perintah dari Mandela and the Three Kings. Karena Istana Netherworld berani menginjak kaki mereka, sebagai wilayah Daluo, mereka harus memberitahu orang lain bahwa di wilayah utara, tidak ada yang bisa menginjak kaki mereka tanpa membayar harga untuk itu. Lord Asura tersenyum ketika dia melihat kelompok itu memiliki suasana kebencian yang sama terhadap musuh bersama. Kemudian tatapannya tiba-tiba beralih ke Mu Chen, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Tuanmu sekarang sudah menjadi pengirim pasukan perang, kan?" Mu Chen memandang tatapan Lord Asura dan merasa bahwa dia memiliki semacam niat buruk. "Hehe, aku mendengar bahwa tuanmu telah membantu Lord Mountain Cracker dan yang lainnya untuk memadatkan Spirit of Fighting Intent di antara pasukan mereka," kata Tuan Asura dengan senyum malu-malu. Ketika penguasa lain di samping mendengar tentang itu, mata mereka langsung cerah, dan mereka melemparkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Nafsu dalam pandangan mereka jelas terlihat seperti siang hari. Mu Chen melihat tatapan mereka dan merasakan menggigil dingin di kulitnya. Lord Asura menerima berita itu dengan cukup cepat. Tuan Asura sudah tahu itu sebelum dia bisa membicarakannya. Namun, mengenai masalah ini, Mu Chen jelas tidak memiliki apa-apa untuk disangkal. Jadi, dia berkata langsung sambil tersenyum, "Jika semua orang mempercayai saya, Anda dapat memberikan pasukan Anda kepada saya untuk memadatkan semangat pertempuran mereka. Namun, untuk memungkinkan saya menyingkat semangat niat bertarung, saya harap Anda masing-masing memperhatikan kerugiannya." Petik 2. Yang dia maksud secara alami adalah jika dia diizinkan untuk memadatkan semangat niat bertarung, maka beberapa tandanya akan ada di dalam pasukan ini. Jika pasukan ini digunakan untuk melawannya di masa depan, maka dia hanya perlu memiliki niat untuk menghancurkan semangat bertarung pasukan ini. Namun, Lord Asura dan yang lainnya tampaknya tahu tentang ini dan tanpa ragu-ragu mereka berkata, "Tuanmu, lanjutkan saja tanpa batasan." Mereka jelas tidak merasa bahwa akan datang hari seperti itu ketika mereka harus menggunakan pasukan mereka untuk melawan Mu Chen. Jika situasinya meningkat ke tahap itu, perselisihan internal wilayah Daluo akan lepas kendali. Lalu, siapa yang peduli dengan semua ini? Setelah mendengar ini, Mu Chen juga tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Kalau begitu biarkan aku menanganinya. 3 hari kemudian, saya akan mengembalikan pasukan yang memiliki semangat juang untuk kalian masing-masing." Petik 2. Dengan kemampuan 10.000 operator pasukan perang rune pertempuran, tidak sulit untuk membantu pasukan ini untuk memadatkan semangat niat bertarung mereka. Namun, jika sudah Spirit of Fighting Intent ini berada di luar kendalinya, maka kekuatan yang bisa digunakan juga akan berkurang secara substansial. Namun, tidak peduli seberapa banyak itu berkurang, itu masih lebih baik daripada tidak memilikinya. Dengan perang besar di depan mata, setiap peningkatan dalam kemampuan tempur pasukan ini dapat mengurangi jumlah korban. Bagaimanapun, para bangsawan telah menghabiskan banyak energi dan kekayaan untuk melatih pasukan ini. "Terima kasih, tuanmu." Karena itu, ketika para bangsawan melihat Mu Chen mengangguk, mereka semua senang dan buru-buru meraih tinju mereka sebagai rasa terima kasih. Baru kemudian mereka mengerti mengapa tidak hanya Lord Mountain Cracker, tetapi bahkan Lord Bloodhawk, yang belum pernah dekat dengan Mu Chen dan Nine Nether sebelumnya, memperlakukan Mu Chen dengan sangat sopan. Dengan identitas pengirim pasukan perang, mereka harus menganggapnya serius. Mu Chen juga meraih tinjunya sambil tersenyum untuk membalas gerakan itu. Ia tidak tampak sombong karena identitasnya sebagai pengirim pasukan perang. Ini membuat Lord Asura dan yang lainnya diam-diam mengangguk. Meskipun dianggap muda, sikap rendah hatinya ini membuat para bangsawan merasa nyaman.
Semua pemikiran sebelumnya tentang Mu Chen yang masih muda dan tidak berpengalaman namun bisa berada di peringkat yang sama seperti mereka telah benar-benar lenyap. Fakta bahwa Mu Chen dapat berkembang hingga hari ini jelas bukan karena mengandalkan dukungan Mandela dan Nine Nether, tetapi pada ketekunan dan kemampuannya yang sebenarnya. Dalam 3 hari berikutnya, semua orang di wilayah Daluo telah bersiap dan menunggu pesanan. Setiap pasukan telah beristirahat sampai moral mereka meroket, terutama ketika para bangsawan dengan sengaja menyebarkan berita tentang rencana kejam Istana Netherworld. Itu pasti mengipasi kemarahan semua tuan wilayah Daluo. Sebagai anggota wilayah Daluo, mereka tentu saja bangga karenanya. Namun, saat ini, Istana Netherworld tidak hanya menangkap Lord Glacier, mereka bahkan telah mengatur apa yang disebut pertemuan pahlawan hanya untuk membunuhnya sebagai peringatan bagi orang lain. Itu jelas dimaksudkan untuk menghina wilayah Daluo dengan kejam. Wilayah Daluo jelas tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Sementara berbagai penguasa wilayah Daluo menahan napas dan bersiap untuk bentrok dengan Istana Netherworld, yang disebut pertemuan para pahlawan juga mulai berkembang pesat dalam 3 hari ini. Itu bahkan menyebar ke semua kekuatan yang ada di dalam wilayah ini. Dan seluruh wilayah dalam juga jelas terganggu oleh hal itu. Terutama mereka yang memiliki jaringan berita efektif yang bahkan pernah mendengar tentang Lord Glacier wilayah Daluo ditawan di Istana Netherworld. Ini menyebabkan banyak orang gemetar. Perkumpulan yang disebut sebagai pahlawan ini lebih seperti pertemuan yang berfungsi sebagai peringatan. Tapi, akankah wilayah Daluo yang menjadi korban menyerah begitu saja? Mereka juga kekuatan tertinggi yang telah berdiri di puncak wilayah utara selama bertahun-tahun. Dengan kebanggaan wilayah Daluo dipertaruhkan, tidak mungkin mereka akan membiarkan salah satu tuan mereka terbunuh. Jadi, 2 kekuatan besar ini mungkin akan habis-habisan melawan satu sama lain. Beberapa kekuatan sensitif secara samar-samar merasa bahwa pertemuan para pahlawan ini mungkin merupakan konfrontasi paling brutal dalam pertempuran perburuan besar. Mungkin saja penghalang antara berbagai kekuatan dalam perang berburu besar ini akan berubah karena peristiwa ini. Karena eselon yang lebih tinggi dari pasukan teratas ini telah memasuki bagian dalam medan pertempuran Meteorfall untuk mencari harta karun rahasia duniawi, siapapun yang berhasil menimbulkan kerusakan parah pada pasukan pihak lawan pasti akan memberikan kontribusi besar. Dengan demikian, pertemuan para pahlawan ini pasti akan menjadi bentrokan paling brutal dan mencengangkan sebelum kemunculan harta karun rahasia duniawi. Festival semacam ini bukanlah sesuatu yang boleh dilewatkan. Dengan pemikiran ini dan di bawah ekspektasi kekuatan yang berbeda, 3 hari dengan cepat datang dan pergi, dan seluruh wilayah dalam diguncang olehnya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari arah yang berbeda, melintasi langit dalam kelompok besar, bergegas menuju bagian dalam wilayah dalam. Sementara itu, di langit di atas pegunungan besar berdiri peleton tentara. Dengan gelombang semangat juang mereka yang luas dan luar biasa, itu hampir terasa seolah-olah gunung dan bukit bergetar. Tuan Asura, Mu Chen, 9 Nether, dan yang lainnya berdiri di depan peleton pasukan itu. Mereka saling memandang, dan kemudian tatapan mereka perlahan menajam. Lord Asura perlahan mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba melambai ke bawah saat suara dinginnya bergema di langit. Semua tentara wilayah Daluo bergerak untuk menyelamatkan majelis semua sisi. The Skeleton Ridge terletak di barat daya dari wilayah dalam Meteorfall Battlefield. Di pegunungan yang sangat tumpang tindih di area yang luas ini, sisa-sisa tulang putih yang tak terhitung jumlahnya terbentang. Tulang-tulang ini pada akhirnya akan berubah menjadi debu, karena korosi waktu. Karena kerangka ini milik beberapa master terkuat, debu dari tulang akan tertiup angin, perlahan-lahan membuat pegunungan yang luas ini menjadi putih yang menakutkan. Melihat tempat ini dari jauh, hampir terlihat seperti tertutup lapisan salju. Orang bisa merasakan suasana dingin yang suram mengelilingi seluruh tempat. Ketika angin bertiup, abu akan memenuhi seluruh langit, memberikan tempat itu aura yang menyeramkan dan suram. Dulu, jejak manusia jarang ditemukan di Skeleton Ridge ini. Sementara banyak master mencapai tujuan mereka di sini, mereka tidak meninggalkan peninggalan berharga. Karena itu, pasukan jarang datang. Namun, hari ini, suasana suram di daerah terpencil dan terpencil ini telah terhapus oleh semburan api, yang membumbung ke langit. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing yang luar biasa terdengar, saat para prajurit meluncur dari keempat penjuru bumi secara konstan, sebelum akhirnya mendarat dengan rapi di Skeleton Ridge yang besar. Di daerah terdalam pegunungan,
ada dataran, yang lebarnya puluhan ribu depa. Dilihat dari atas, orang akan terkejut menemukan bahwa dataran itu sebenarnya adalah cetakan telapak tangan. Ini jelas merupakan sisa-sisa kehancuran, yang telah dilakukan oleh seorang guru yang kuat, ketika dia menghancurkan sebidang pegunungan ini dengan telapak tangannya sejak lama. Daerah ini sekarang menampung kekuatan dari semua sisi, yang telah turun dari langit. Kekuatan-kekuatan ini sekarang berdiri dalam kelompok yang berbeda di tanah telapak tangan ini, memindai sekeliling mereka dengan tatapan waspada. Pasukan tiba secara berurutan, tetapi tidak bercampur satu sama lain. Bagaimanapun, kekuatan ini, setelah berhasil mencapai domain dalam ini, semuanya dianggap benar-benar kuat. Mereka mungkin pernah bentrok satu sama lain di masa lalu, yang secara alami menjelaskan hubungan rumit dan dendam yang ada di antara mereka saat ini. Ketika kekuatan-kekuatan itu, yang membawa kebencian yang sangat pahit terhadap satu sama lain, bertemu di tempat ini, mereka semua bertukar pandangan yang mematikan, seolah-olah mereka tidak ingin ada yang lebih baik daripada saling mencabik-cabik, satu sama lain. Namun, niat membunuh mereka tidak dapat dilaksanakan, karena semua yang hadir tahu bahwa bintang sebenarnya dari kumpulan kekuatan besar ini adalah segelintir pasukan teratas di wilayah utara. Sementara pasukan yang lain semuanya memiliki tatapan predator, mereka sama-sama lihai, tahu betul batas kekuatan mereka. Jadi, mereka tentu saja tidak akan mencoba sesuatu yang sebodoh itu mengungguli tindakan utama. Saat berbagai kekuatan muncul di Skeleton Ridge, suara kerusuhan yang mengguncang bumi terdengar dari dalam pegunungan. Segera setelah ini, semua orang melihat cahaya berwarna pelangi. Cahaya itu begitu besar, menutupi langit dan bumi. Dengan raungan, itu menyelimuti langit di atas dataran luas dengan kehadirannya yang megah. Pemandangan semua orang terfokus padanya. Segera, beberapa dari mereka mengeluarkan napas tanpa sadar. Itu tentara istana Netherworld. Sepanjang cakrawala, tampak seperti awan hitam bergulir, pasukan prajurit yang mengenakan baju besi hitam mendekat. Mereka diselimuti oleh semangat juang yang dingin. Sementara roh pejuang, yang berguling-guling dalam gelombang dari tubuh mereka, belum sepenuhnya dilepaskan, bahkan penguasa kelas 6 akan merasakan hawa dingin melihat pemandangan itu. Di kepala pasukan agung istana Netherworld, beberapa sosok berdiri di udara. Di garis depan pasukan, ada seorang pria parubaya, yang mengenakan baju besi hitam tebal. Dia memiliki wajah kurus, tetapi tatapannya sangat dingin, membuat ketakutan di hati orang-orang. Di belakangnya, berdiri sosok familiar Pangeran Netherworld, bersama dengan seorang pria kurus, yang mengenakan gaun hitam. Sudut bibir pria itu, yang setajam pisau, sedikit melengkung ke atas, dan aura dingin yang tajam terpancar darinya. Pria ini adalah Lin Min, pengirim pasukan perang yang terkenal itu. Pasukan yang dipimpin oleh Lord Glacier semuanya telah dikalahkan olehnya. Selain ketiganya, ada banyak sosok, yang semuanya sama-sama berjubah dalam memaksakan fluktuasi energi spiritual. Jenis fluktuasi energi spiritual itu termasuk dalam level Sovereign kelas 6. Jelas istana Netherworld telah mengerahkan seluruh pasukannya, karena formasi pertempuran yang mengesankan ini cukup untuk melenyapkan salah satu pasukan kelas 1 di wilayah utara. Di udara, pria parubaya dengan baju besi hitam berat menyapu pandangan dingin ke berbagai kekuatan. Dia kemudian melihat ke kejauhan, berhenti, lalu tersenyum dingin. Sepertinya semua hadir. Karena Anda sudah ada di sini, mohon tunjukkan diri Anda. Petik 2. Suaranya tenang, tapi sepertinya mengandung sambaran petir, saat terdengar di langit dan bumi dengan suara yang menggelegar. Akhirnya, seolah-olah gelombang suara telah terwujud, kemudian dikirim melintasi kejauhan. Pasukan di Skeleton Ridge terkejut dengan kata-katanya. Beberapa penguasa kekuatan besar mengangkat kepala mereka, mata mereka berkedip dengan kesadaran. Tidak lama setelah suara pria parubaya dari istana Netherworld terdengar, bumi mulai bergetar. Penindasan yang kuat dari energi spiritual tampaknya telah menembus kehampaan, bahkan menyebabkan pegunungan sedikit bergetar. Ledakan, ledakan, semua kekuatan mengangkat kepala mereka, merasakan getaran energi spiritual. Tiba-tiba, mereka melihat arus warna-warni, yang meluncur dengan anggun dari segala penjuru cakrawala. Dalam waktu 10 napas, arus mengoyak kehampaan, lalu akhirnya muncul di langit, tepat di atas punggungan tengkorak, seperti lapisan awan. Kemegahan pasukan yang muncul begitu besar, menelan langit.
Arus energi spiritual mereka yang besar dan kuat menyebabkan udara di sekitarnya terus berputar, dan kehadiran mengesankan yang dilepaskan oleh energi spiritual menyebabkan ekspresi kekuatan besar berubah menjadi muram. Ini membuktikan bahwa memang ada jarak yang tidak dapat diatasi antara pasukan kelas 1 dan pasukan puncak. Paviliun Ilahi, Wilayah Daluo, Aula Suantian, Gunung Suci, Gerbang Setan, Kuil Ular. Sungguh urusan militer yang besar. Lempar ke Istana Netherworld, dan hampir semua kekuatan teratas wilayah utara telah berkumpul. Tidaklah berlebihan untuk menyebut ini Majelis Agung. Petik 2. Pertempuran terakhir dari perang perburuan hebat belum dimulai, tapi mereka telah mencapai kondisi ekstrim seperti itu. Tampaknya pertemuan akbar hari ini tidak akan berakhir dengan mudah. Petik 2. Biarkan mereka bertengkar. Jika kekuatan teratas tidak bertempur seperti ini, bagaimana mungkin kita kekuatan kecil mengambil kesempatan ini untuk naik ke tampuk kekuasaan? Pasukan teratas ini benar-benar memakan terlalu banyak sumber daya wilayah utara. Petik 2. Pasukan, yang berdiri tegak di Cakrawala, mendapatkan berbagai kekuatan yang berdiri berbisik dengan kagum, antisipasi, dan perhitungan. Jelas, dengan munculnya benda besar yang tak terhitung jumlahnya dari Cakrawala, istilah Majelis Agung telah menjadi nama yang cocok. Saat bisikan memenuhi langit, Mu Chen mengangkat kepalanya, mencari untuk pertama kalinya ke arah Istana Netherworld. Memindai tentara, Mu Chen melihat seorang pria parubaya, mengenakan baju besi hitam. Dia tegang, merasakan bahaya, yang menggulung seperti ombak, datang dari pria misterius itu. Pria parubaya dengan armor hitam itu adalah Lord Heavenly Evil dari Istana Netherworld. Dia memegang posisi yang sangat tinggi di Istana Netherworld, dan keahliannya adalah penguasa kelas ke-7. Di antara berbagai penguasa di wilayah Daluo, hanya Lord Asura yang menjadi tandingannya. Nine Nether mengikuti tatapan Mu Chen, berkomentar dengan suara rendah yang penuh dengan ketakutan yang terkendali. Mu Chen mengangguk, tatapannya semakin gelap. Dia baru saja akan berbicara, saat ekspresinya berubah. Tatapannya bergeser secara horizontal untuk menemui tatapan Lin Min. Tatapan dingin dan jahat yang terakhir tertuju pada Mu Chen. Saat Mu Chen bertemu dengan pandangannya, Lin Min mengangkat sudut bibir pisaunya menjadi seringai dingin. Dia menjilat bibirnya dengan lidah merahnya, tatapannya penuh kerakusan. Pria ini adalah Lin Min. Dia yang menangkap Lord Glacier, kata 9 Nether dengan dingin. Mu Chen mengangguk ringan. Bertemu dengan tatapan jahat Lin Min, dia menyipitkan matanya, mengirimkan bahaya di sekelilingnya. Mu Chen mengabaikan provokasi Lin Min, hanya mengalihkan pandangannya dengan cepat ke sisi lain Cakrawala, di mana pasukan Paviliun Ilahi sekarang berkumpul. Di garis depan Paviliun Ilahi, seorang pria berambut putih dengan tubuh tegap, yang mengeluarkan perasaan sangat menindas, berdiri. Ketika tatapannya menyapu, seseorang bisa merasakan otoritas naga miliknya. Aura berbahaya pria ini bisa diraba. Itu adalah Dewa Naga Langit dari Paviliun Ilahi. Dia adalah yang terkuat di antara para Master Gunung, kata Nine Nether. Selain dia, yang terkuat kedua adalah Jenderal Surgawi Ilahi. Dia adalah salah satu kepala Suantian Hall, dan yang juga terkuat di antara semua Jenderal Ilahi. Petik 2. Orang tua berjubah putih dari Gunung Suci adalah kepala tetua Gunung Suci. Dia disebut Penatua Suci. Nine Nether menunjuk ke arah Gunung Suci, di mana seorang lelaki tua berjubah putih berdiri, memegang tongkat Snakehead. Yang itu dari gerbang iblis disebut Peri Iblis. Dia terkenal dan dianggap sebagai master kelas atas di wilayah utara. Petik 2. Oleh pasukan gerbang iblis, seorang wanita cantik dengan gaun merah berdiri dengan anggun. Penampilannya yang menggoda sangat luar biasa. Ketika mata indahnya mengamati masa lalu, orang bisa melihat pancaran cahaya dan alam yang mengesankan di dalamnya. Juga, Penatua Piton Kuil Ular. 9 Nether mengamati sekeliling dengan matanya, saat dia menunjukkan setiap master dari berbagai kekuatan teratas ke Mu Chen. Ketika dia selesai, Mu Chen samar-samar terpesona. Yang disebut majelis besar ini benar-benar mengeluarkan semua kekuatan teratas. Ini pasti akan menjadi kiamat, jika kekuatan ini bentrok. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, lalu merasakan tatapan seseorang padanya. Saat dia mengangkat matanya, tatapannya bertemu dengan mata cantik seorang wanita berbaju putih. Anehnya, dia adalah Zantai Liuli dari Paviliun Ilahi. Dia bertemu dengan tatapan Zantai Liuli sebentar, lalu mereka berdua berbalik secara bersamaan.
Dalam situasi ini, mereka jelas tidak bisa menunjukkan keramahan sedikit pun, padahal sebelumnya mereka sudah bekerja sama. Ini karena fakta bahwa mereka masih termasuk dalam dua kubu yang berbeda pada saat itu. Haha, pertama dan terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Istana Netherworld atas kehadiran Anda di sini. Lord Heavenly Evil dari Netherworld Palace memberi hormat, sedikit senyum di wajahnya. Menanggapi sapaannya yang sopan, Lord Asura hanya mengangkat alis. Dia jelas tidak berniat bertukar sapa palsu. Suara mengkhawatirkan dari niat membunuh terdengar secara bertahap, saat getaran menjalar ke semua kekuatan yang ada. Mereka mengantisipasi acara utama yang mereka rasa akan naik panggung. Lord Heavenly Evil, antara menyerahkan orang itu atau melepaskan tembakan, Istana Netherworld harus membuat pilihan. Konfrontasi antara pahlawan, serahkan Lord Glacier atau pergi berperang. Istana Netherworld dapat memilih. Petik 2. Ketika suara dingin dan pembunuh Lord Asura menyebar di antara langit dan bumi, semua kekuatan di wilayah itu sedikit terkejut, karena agak tidak terduga bahwa wilayah Daluo akan begitu lugas dalam tuntutan mereka. Pertemuan antara para pahlawan itu penuh dengan permusuhan dan permusuhan sejak awal. Berdiri di depan pasukan Istana Netherworld, kilatan cahaya melintas di mata Lord Heavenly Evil saat suara Lord Asura terdengar. Dia perlahan mengangkat pandangannya, dan matanya bertemu dengan mata Lord Asura. Kilatan dingin di dalamnya cukup kuat untuk membekukan udara. Tuan Asura, apakah ini sikap yang Anda gunakan untuk meminta seseorang kembali? Lord Heavenly Evil menyatakan dengan tenang, sedikit sarkasme dalam suaranya. Jika wilayah Daluo menerapkan sikap yang lebih baik dan memohon kepada kami dengan nada yang lebih lembut, mungkin saya akan mempertimbangkan seluruh situasi dan membiarkan Lord Glacier pergi. Tetapi saat ini, Anda sepertinya tidak berada di sini untuk bernegosiasi. Petik 2. Seringai sinis muncul di wajah Lord Asura. Dia menatap Lord Heavenly Evil dan tersenyum. Lord Heavenly Evil, dengan mata mana Anda melihat bahwa kami datang untuk bernegosiasi? Hari ini, tidak peduli apakah kamu menyerahkannya atau tidak, wilayah Daluo tidak mau mengambil barang dari Istana Netherworld sambil berbaring. Petik 2. Kata-kata Lord Asura benar-benar menentukan, dan niat membunuh di dalamnya bahkan lebih kuat. Lord Glacier ditangkap, dan anak buahnya dibantai. Jika mereka melepaskan permusuhan seperti itu, reputasi wilayah Daluo akan hancur total. Senyum sarkastik di wajah Lord Heavenly Evil juga sedikit turun. Jelas, dia tidak mengharapkan tekad dan kekejaman Lord Asura. Awalnya, mereka memang mencoba menodai reputasi wilayah Daluo, tapi sekarang tampaknya Lord Asura sama lihainya dan tidak menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. Jelas, Istana Netherworld telah salah perhitungan. Namun, meski ada beberapa kesalahan perhitungan, hal itu tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Masalah hari ini ditetapkan sebagai jebakan untuk wilayah Daluo. Kilatan dingin melintas di mata Lord Heavenly Evil. Dia berkata dengan acuh tak acuh, membaringkan sesuatu. Tuan Asura, apa menurutmu Istana Netherworld kita adalah kekuatan yang lebih rendah? Hari ini, aku telah mengumpulkan semua pria di Istana Netherworld. Bahkan jika semua kekuatan wilayah Daluo Anda telah mengerumuni dengan kekuatan penuh, apa yang dapat Anda lakukan? Petik 2. Lord Asura berkata dengan dingin, apa yang bisa kita lakukan? Wilayah Daluo akan bertarung sampai mati dengan Istana Netherworld dan saat itu, kita berdua bisa mati bersama. Petik 2. Kedua belah pihak adalah kekuatan tertinggi di wilayah utara. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti akan memusatkan kekuatan penuh mereka. Siapapun yang menang pasti akan membayar harga yang mahal, dan pada saat itu, buah kemenangan tidak akan menjadi milik kedua belah pihak tetapi akan jatuh ke tangan orang lain yang tamak dan ingin menang. Mata Lord Heavenly Evil sedikit menyipit. Sikap Tuan Asura sungguh menyebalkan, dan sikapnya yang dominan menimbulkan rasa penindasan. Bagaimanapun, tekad untuk menyeret oposisi ke bawah, bahkan dengan biaya sendiri, bukanlah sesuatu yang dimiliki kebanyakan orang. Antara langit dan bumi, semua kekuatan mengawasi konfrontasi. Dua kekuatan teratas sama-sama memancarkan aura pembunuh. Tingkat konflik sedemikian rupa sehingga bahkan pasukan kelas 1 tidak memenuhi syarat untuk bergabung, jadi mereka harus menunggu situasi berkembang dan kemudian melihat apakah ada yang bisa diperoleh darinya. Sama seperti kilatan dingin berkedip di mata Lord Heavenly Evil, tawa tiba-tiba terdengar dari sisi lain langit, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Dewa Naga Langit berdiri di depan pasukan Paviliun Ilahi,
dan aura kekuatan naga melintas di matanya saat dia tertawa. Haha, aku belum pernah melihatmu, Tuan Asura, selama bertahun-tahun, tapi sungguh mengagumkan bahwa gayamu dalam melakukan sesuatu masih sangat brutal. Tapi hari ini saya khawatir akan sulit bagi wilayah Daluo untuk menyeret kami bersama Anda. Petik 2. Begitu Dewa Naga Langit mengatakan ini, banyak kekuatan merasakan ada yang salah dengan atmosfer, dan mereka sepertinya merasakan bahwa apa yang disebut pertemuan besar para pahlawan hari ini menargetkan wilayah Daluo. Sebelum mereka pulih dari keterkejutan, seorang pria jangkung dan kekar yang dilapisi dengan baju besi emas berdiri di depan pasukan Balai Tian Xuan dan menyatakan dengan suara rendah, karena wilayah Daluo telah membuat begitu banyak musuh, maka Balai Tian Xuan akan ikut serta dalam hal ini juga. Mari kita lihat apakah wilayah Daluo dapat mundur dengan selamat hari ini. Petik 2. Wow, setelah Jenderal Surgawi Tian Xuan Hall berbicara, keributan yang riuh meledak di arena saat tatapan semua orang berkedip. Mereka jelas tidak mengharapkan tiga kekuatan teratas, Istana Netherworld, Paviliun Ilahi, dan Balai Tian Xuan, untuk membentuk aliansi dan menyerang wilayah Daluo pada saat yang sama. Menghadapi pengepungan dari tiga kekuatan teratas, bahkan jika wilayah Daluo juga merupakan kekuatan tertinggi, itu akan menghadapi malapetaka yang mutlak dan tak terelakkan. Mungkinkah sebelum pertempuran terakhir perang berburu hebat, orang-orang di wilayah Daluo akan dimusnahkan di sini? Mata dari semua kekuatan terus berkelap-kelip, dan udara sepertinya membeku saat ini. Konfrontasi antara empat kekuatan teratas menghasilkan rasa penindasan yang membuat orang-orang terengah-engah. Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld, Fang Yi dari Paviliun Ilahi, dan Liu Yan dan Xiao Tian dari Istana Tian Xuan semuanya menatap Mu Chen, yang berdiri di depan pasukan wilayah Daluo dengan tatapan dingin di matanya. Mereka melihat mangsa yang akan mereka buru. Bagaimanapun, situasi ini adalah jalan buntu untuk wilayah Daluo. Dikelilingi dan ditekan oleh tiga kekuatan teratas, nasib wilayah Daluo telah disegel. Yang sedikit mengejutkan dari keempatnya, bagaimanapun, mereka tidak melihat kepanikan di wajah Mu Chen. Wajah mudanya sebenarnya masih tenang dan tenang. Setelah kami menangkapmu, mari kita lihat apakah kamu bisa terus maju. Keempat orang itu mencibir secara internal dan mengira Mu Chen hanya mencoba memasang fasad yang kuat. Langit sunyi, dan udara membeku. Mu Chen berdiri di depan pasukan besar wilayah Daluo. Dia juga memperhatikan tatapan Fang Yi dan yang lainnya, tetapi dia sedikit menunduk dan tidak memperhatikan mereka. Setelah beberapa saat, sebuah suara akhirnya terdengar. Tubuhnya yang sedikit tegang menjadi rileks karena suara itu berasal dari gerbang iblis. Hehe, kalian semua bersekongkol di wilayah Daluo. Gerbang iblis tidak akan bertahan untuk ini. Istana Netherworld menyerang keajaiban niat bertarung kami dan melumpuhkan mereka beberapa waktu lalu. Bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan tentang masalah ini? Suara itu milik Demon Fairy of Demon's Gate yang cantik dan menawan. Dia melihat ke Istana Netherworld dengan senyuman, tetapi ada ancaman mengerikan dalam suaranya yang tajam. Gangguan tiba-tiba dari gerbang iblis langsung menghancurkan suasana yang sangat tegang. Lord Heavenly Evil dari Istana Netherworld kecewa, dan wajahnya segera menjadi muram. Dia menatap peri iblis dan berkata, "Jadi, apa gerbang iblis ingin ikut campur hari ini?" Petik 2. Karena setiap orang yang hadir ingin menyelesaikan perseteruan mereka sendiri, Gunung Suci juga ingin melakukannya. Sebelum peri iblis dapat menanggapi Dewa Jahat Surgawi, Tetua Suci Gunung Suci menyatakan dengan suara yang lapuk tapi tenang, meskipun Paviliun Ilahi kuat, anggota Gunung Suci kami bukanlah orang yang lemah. Beberapa waktu yang lalu Paviliun mengepung dan menyerang Azure Elder, mengakibatkan kematiannya. Saat ini, harus ada penyelesaian yang jelas. Petik 2. Ketika Gunung Suci muncul ke depan dan menyatakan pendirian mereka, semua kekuatan di daerah itu menarik napas dalam-dalam, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa ini sekarang? Akankah 6 kekuatan utama mengumumkan perang secara langsung? Jika pertarungan benar-benar dimulai, itu pasti akan mengubah keadaan di wilayah utara. Faktanya, semua kekuatan memiliki tatapan bersemangat, karena tidak terduga bahwa konfrontasi akan menjadi begitu sengit sejak awal. Dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ini yang hanya menikmati pertunjukan, wajah tiga pemimpin Istana Netherworld, Paviliun Ilahi, dan Balai Tian Xuan berubah muram ketika intervensi tiba-tiba dari gerbang iblis dan Gunung Suci secara langsung menggagalkan semua rencana mereka.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wilayah Daluo akan membentuk aliansi dengan pasukan top lainnya secara rahasia sehingga apa yang disebut pengepungan dan penindasan tidak lagi berarti. Itu karena ketika wilayah Daluo, Gunung Suci, dan Gerbang Iblis bersatu, kekuatan gabungan mereka tidak lebih lemah dari kekuatan mereka. Jika mereka terus menyatakan perang, harga yang akan mereka bayarkan adalah yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Ini waktu yang tepat untuk menonton pertunjukan hari ini, tapi kuil ular tidak akan terlibat dalam pertunjukan ini, jadi kamu bisa memainkan apapun yang kamu suka, dan kami akan menonton. Penatua Piton dari kuil ular mengeluarkan tawa aneh, dan dengan lambaian lengan bajunya, memimpin pasukan kuil ular mundur dari kejauhan. Sikapnya jelas menunjukkan keputusannya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan kedua kubu. Namun, itu adalah cara Elder Piton yang membuat Lord Heavenly Evil dan hati orang lain tenggelam. Kuil ular juga licik, karena mereka jelas bermaksud untuk duduk dan menunggu mereka pergi berperang, dan kemudian memanfaatkan situasi. Suasana yang menggumpal, yang masih begitu mencekam hingga orang tidak berani bernapas, menghilang dengan bersih saat itu. Konfrontasi menjadi agak canggung karena jelas bagi semua orang bahwa ketika kedua belah pihak memiliki kemampuan yang seimbang, kemungkinan perang skala penuh diminimalkan. Beberapa yang diam-diam mengharapkan kekuatan tertinggi ini untuk menyatakan perang habis-habisan tanpa peduli dengan harga mahal yang harus dibayar sedikit kecewa karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Suasana yang agak canggung berlangsung lama. Lord Heavenly Evil akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan muram, wilayah Daluo pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Yang dia maksud, tentu saja, wilayah Daluo telah mengubah situasi ini, yang seharusnya merupakan pengepungan dan penghancuran, menjadi konfrontasi yang memalukan. Aku bisa mengatakan hal yang sama untukmu, jawab Lord Asura acuh tak acuh, tapi matanya melirik Mu Chen di sampingnya. Dia penuh kekaguman, karena Mu Chen yang telah mengirim orang untuk berkomunikasi dengan Gunung Suci dan Gerbang Iblis. Merasakan tatapan Lord Asura, Mu Chen tersenyum. Istana Netherworld mencoba berurusan dengan wilayah Daluo menggunakan perseteruannya dengan Paviliun Ilahi dan Balai Tianxuan, tetapi mereka lupa bahwa mereka bukan satu-satunya yang tahu cara menggunakan trik ini. Namun, meskipun tidak mungkin untuk memulai perang skala penuh saat ini, pihak lain tidak akan menyerah begitu saja. Hari ini, pertemuan para pahlawan baru saja dimulai. Sama seperti pikiran ini terlintas di hati Mu Chen, Lin Ming, yang berdiri di belakang Lord Heavenly Evil dan telah menatap Mu Chen, mengulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman aneh, dan kemudian dia perlahan melangkah keluar di bawah tatapan semua kekuatan di dunia. Perjudian yang lebih besar, ketika Lin Ming perlahan melangkah keluar dari belakang Lord Heavenly Evil, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung dilemparkan ke tubuhnya. Ini adalah pandangan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Sebulan yang lalu, tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang Lin Ming, tetapi sekarang, namanya cukup terkenal untuk menyaingi banyak kekuatan teratas. Dari semua komandan, yang bisa mengendalikan niat bertarung dan musuh-musuhnya, selain Zantai Liuli, dikatakan bahwa mereka telah kehilangan bakat mereka untuk memanipulasi niat bertarung, dan dengan demikian, sekarang menjadi cacat. Dalam menghadapi konsekuensi ganas seperti itu, di Meteorfall Battlefield hari ini, keajaiban niat bertarung dari pasukan paling ditakuti oleh Lin Ming dari Istana Netherworld. Mereka tahu bahwa begitu bakat mereka untuk memanipulasi niat bertarung dihapuskan, maka posisi mereka di pasukan masing-masing juga akan turun secara dramatis. Konsekuensi itu terlalu menakutkan. Oleh karena itu, ketika banyak kekuatan melihat penampilan Lin Ming, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan, Lin Ming berdiri di sisi Lord Heavenly Evil. Dia menatap Lord Asura dan tersenyum sedikit. Tuan Asura, pada kesempatan seperti itu, bagi Anda untuk mengajukan ancaman karena Anda menyeret kami bersama, efeknya tidak sebagus yang Anda kira. Ini, karena Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata Lord Asura. Dia menatap Lin Ming dengan ketidakpedulian. Hari ini, kamu telah menyejajarkan dirimu dengan Gunung Suci dan Gerbang Iblis, jadi sepertinya mustahil untuk mengepung dan memusnahkan wilayah Daluo. Lin Ming memiringkan kepalanya, sementara matanya sedingin ular. Pandangannya diarahkan ke Mu Chen, yang berada di belakang Tuan Asura. Dengan gelombang lengan bajunya,
Aura agung dari niat bertarung dikirim melonjak ke langit dari tentara istana Netherworld. Niat bertarung terasa seolah telah diubah menjadi rantai perang, dan di tengahnya, siluet terikat erat. Siluet itu adalah Lord Glacier, yang dalam kondisi tidak sadar. Jika Anda ingin menyelamatkannya, mari, lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lord Asura menatap Lin Ming dengan dingin, menantangnya. Jika Anda menginginkan perang, wilayah Daluo dengan senang hati akan melawan Anda. Lin Ming melihat ke bawah dan berkata dengan lemah, aku sudah mengatakannya sebelumnya, jadi kamu tidak perlu mengancam perang lagi. Sekarang Lord Glacier berada di bawah kendali saya bisa membunuhnya dengan mudah. Petik 2. Setelah aku membunuhnya, jika wilayah Daluo ingin memulai perang, ingatlah bahwa istana Netherworld tidak lemah. Kita akan lihat siapa yang tertawa terakhir. Petik 2. Lin Ming jelas pria yang kejam. Dia tahu bahwa, dalam keadaan tertentu, kedua belah pihak harus membayar harga yang mahal untuk memulai perang, dan untuk Lord Glacier, wilayah Daluo mungkin tidak bersedia membayar harga yang mahal. Tatapan Tuan Asura penuh dengan niat membunuh. Dia menatap mata Lin Ming, seolah dia ingin menelannya utuh. Aura menindas yang mengerikan dari energi spiritual dari penguasa kelas ketujuh memancar perlahan darinya. Namun, sebelum kemarahan Tuan Asura benar-benar meletus, Mu Chen menahannya. Dia mampu melakukan ini pada saat mata mereka bertemu. Lord Asura menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya, sementara Mu Chen mengambil langkah maju. Saat Mu Chen maju, banyak mata tertuju padanya, diikuti oleh beberapa bisikan pelan. Itu adalah penguasa wilayah Daluo yang baru, bernama Mu Chen. Kekuatan peringkat sovereign kelas 5 bertahan di antara berbagai lord. Sungguh lelucon. Tapi, yang tidak Anda ketahui, adalah sekali, di relik kematian, Mu Chen memimpin pasukan wilayah Daluo untuk menjadi pemenang terbesar. Juga selama waktu itu, bukan hanya niat bertarung Tian Xuan Hall yang ajaib Xiao Tian Lu menggunakan lengan, tetapi bahkan Zantai Liuli yang terkenal menderita luka di kedua tangannya. Petik 2. Dikatakan bahwa Mu Chen ini juga seorang pengirim pasukan perang, tapi saya tidak tahu bagaimana dia membandingkan dengan Lin Ming. Banyak suara menyebar di antara langit dan bumi, tetapi keributan itu menyebabkan wajah Liu Yan dan Xiao Tian dari Balai Tian Xuan berubah marah. Xiao Tian memelototi Mu Chen, wajahnya penuh kebencian. Dia memelototi Mu Chen, tampak seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Mu Chen. Zantai Liuli, bagaimanapun, memiliki ekspresi yang lebih tenang. Dia menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Dia bisa merasakan entah bagaimana Mu Chen lebih berbahaya daripada sebelumnya. Jelas, dalam bulan terakhir ini, kekuatan Mu Chen telah meningkat pesat. Lin Ming juga mewarisi warisan dari seorang pengirim pasukan perang, dan teknik kekuatan pikiran yang dia praktekkan tampaknya sangat tidak ortodoks. Selama periode waktu ini, kekuatan pikirannya semakin matang. Jadi, dia sekarang adalah musuh besar. Tidak pasti bagaimana Mu Chen akan melawannya. Tatapan Zantai Liuli berkedip. Dia pernah bentrok dengan Lin Ming sebelumnya, jadi dia sangat jelas tentang betapa menantangnya berurusan dengan Lin Ming. Jika dia belum mendapatkan warisan lengkap Kaisar Arai Surgawi, akan sulit baginya untuk bersaing dengan Lin Ming. Lebih penting lagi, Lin Ming terus-menerus menargetkan keajaiban niat bertarung yang meningkat, karena kekuatan pikirannya menjadi semakin kuat. Ini membuat Zantai Liuli sangat mewaspadai dia. Di tengah bisikan yang bergumam, Lin Ming menatap siluet Mu Chen dengan mata menyipit. Kemudian, dia segera melengkungkan mulutnya menjadi seringai, berkata, kamu seharusnya adalah ahli niat bertarung di wilayah Daluo. Namamu Mu Chen. Petik 2. Menghadapi tatapan tidak tenang dan dingin dari Lin Ming, Mu Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, katakan padaku apa yang sebenarnya kamu lakukan. Meskipun wilayah Daluo takut akan perang skala penuh, Anda atau Lord Heavenly Evil juga tidak memenuhi syarat untuk menanggung harga pertempuran. Petik 2. Lin Ming tersenyum dan berkata sambil bercanda, sepertinya kamu adalah orang yang tanggap. Saya mendengar bahwa, di relik kematian, Anda merebut pasukan Paviliun Ilahi, lalu akhirnya membiarkan mereka merebut kembali pasukan mereka dengan pil alkimia Meteor Fall. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, kilatan dingin melintas di mata hitamnya. Lin Ming ini memang kejam, karena itu adalah niat mereka untuk memaksa wilayah Daluo untuk merebut kembali pria mereka dengan pil alkimia Meteor Fall di depan semua pasukan teratas. Ini jelas dilakukan untuk mempermalukan mereka di depan para pahlawan. Ke arah Paviliun Ilahi, Fang Yi mendengarkan,
lalu segera menatap Mu Chen dengan dingin. Dia menghela nafas senang dan mencibir, "Mu Chen, kamu telah direndahkan hari ini. Lord Glacier ini adalah penguasa kelas 6, jadi saya pikir dia layak untuk wilayah Daluo menggunakan 200.000 pil alkimia Meteor Fall sebagai gantinya." Lin Ming tersenyum. "Kamu meminta kematian?" Lord Mountain Cracker meraung, sementara yang lainnya memelototinya. Jika Lord Heavenly Evil, yang memiliki kekuatan yang sama, tidak berdiri di belakangnya, dia akan membunuh Lin Ming. Sisa pihak yang hadir hanya bisa menyaksikan pasukan berperang dengan kagum, karena mereka terkejut dengan permintaan yang terlalu tinggi dari Istana Netherworld. Jika mereka benar-benar membayar 200.000 pil alkimia Meteor Fall ini, upaya yang dilakukan wilayah Daluo untuk mengumpulkan pil alkimia Meteor Fall akan sia-sia. Istana Netherworld tampaknya tidak berniat menyerahkan orang itu sama sekali. Mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan wilayah Daluo. Dengan cara ini, Paviliun Ilahi akan membalas penghinaan yang mereka derita dari relik kematian. Dengan demikian, mereka kemudian dapat menekan wilayah Daluo dan masuk ke dalam rahmat baik Paviliun Ilahi, membunuh dua burung dengan satu batu. Ini adalah pikiran yang dipikirkan oleh para pemimpin kekuatan lain untuk diri mereka sendiri. Di langit dan bumi, gerbang iblis dan gunung suci tidak berbicara saat ini. Bagaimanapun, mereka bukanlah sekutu yang tak tergoyahkan dengan wilayah Daluo. Sekarang, mereka akan mendukung wilayah Daluo, hanya karena mereka memiliki permusuhan dan kebencian dengan kekuatan lawan lainnya, dan mereka tidak ingin melihat wilayah Daluo, yang berseteru dengan Paviliun Ilahi dan Istana Netherworld, dengan mudah dihancurkan. Jika Istana Netherworld dihancurkan, giliran mereka untuk menghadapi kekuatan yang luar biasa ini. Jadi, tanpa membayar terlalu mahal, mereka bersedia membantu wilayah Daluo. Tapi mereka hanya bisa membantu sampai titik tertentu, karena sekali itu di luar kemampuan mereka, mereka hanya bisa menjadi pengamat. Haha, bagaimana menurutmu tentang tebusan? Jika Anda tidak ingin membayarnya, tinggalkan saja. Tapi, ketahuilah bahwa, saat kamu berbalik, aku takut jiwa Lord Glacier akan pergi ke Netherworld. Lin Ming tertawa dan menatap Mu Chen, bibir tipisnya melengkung. Tersenyum. Memang, seperti yang telah ditebak oleh beberapa kekuatan, dia tidak berharap wilayah Daluo membayar uang tebusan yang mahal. Selain itu, jika wilayah Daluo berbalik dan pergi, Lin Ming memiliki sarana untuk menodai reputasi mereka. Kilatan dingin melintas di mata hitam Mu Chen. Dia menatap Lin Ming, lalu menarik kembali pandangannya. Dia kemudian menggerakkan bibirnya sedikit, menyampaikan pesan rahasia, bersama dengan energi spiritual, kepada para penguasa di belakangnya. Dari saat mereka tiba di Skeletal Ridge, mereka sudah memasuki jebakan. Jika mereka berbalik dan pergi sekarang, itu akan menjadi pukulan besar bagi prestise dan status mereka, yang persis seperti yang diinginkan oleh Istana Netherworld. Mereka dirugikan ketika Lord Glacier telah ditangkap, yang menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jadi, tidak mudah untuk membalikkan situasi sekarang. Di belakang Mu Chen, ketika Lord Mountain Cracker, Nine Nether, dan yang lainnya mendengar pesan Mu Chen, kemarahan mereka perlahan mereda. Tapi, mereka masih ragu-ragu, karena rencana Mu Chen agak berbahaya. Namun, dalam keadaan seperti itu, terlepas dari apakah mereka bergerak maju atau mundur, mereka masih terjebak dalam jebakan pihak lain. Mata Lord Asura berbinar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Mu Chen, jika kamu yakin, kami akan menyerahkannya padamu." Ketika Mu Chen mendengar ini, dia menghela nafas lega. Dia mengepalkan tinjunya pada Lord Asura dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Dia menoleh, lalu menembakkan tatapan tajam seperti pisau ke Lin Ming lagi. Ketika yang terakhir melihat matanya, dia mengangkat alisnya dan mencibir, "Apa? Sudahkah Anda berkonsultasi satu sama lain dan mengambil keputusan? Sekarang, dapatkah Anda memberitahu saya apakah Anda berniat menebusnya atau pergi?" Petik 2. Mu Chen menatap Lin Ming, senyum muncul di wajah tampannya. Dia kemudian berkata, 200.000 pil Meteor Fall Alchemy, kan? Baiklah, kami, wilayah Daluo, akan membayarnya. Petik 2. Pernyataan ini mengejutkan semua kekuatan di tempat itu. Paviliun Ilahi, Gerbang Iblis, Aula Tianxuan dan semua pasukan top lainnya tercengang, karena mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen benar-benar akan menggunakan 200.000 pil alkimia Meteor Fall untuk ditukar dengan Lord Glacier.
Mereka semua memiliki banyak pikiran yang berputar-putar di kepala mereka. Apakah mereka tidak tahu betapa pentingnya pil Meteor Fall Alchemy? Bagaimana dominator wilayah Daluo bisa memaafkan mereka? Haruskah harta karun rahasia duniawi terbuka dan mereka tidak memiliki cukup pil Meteor Fall Alchemy untuk membuka segelnya? Bahkan murid Lin Ming berkontraksi sedikit. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan berkata, itu menunjukkan keberanian yang besar. Sekarang, saya akan merepotkan Anda untuk menyerahkan pil Meteor Fall Alchemy terlebih dahulu, tentu saja. Petik 2. Saya secara alami akan menyerahkan pil Meteor Fall Alchemy. Mu Chen menatap Lin Ming, tetapi sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi busur. Dia melanjutkan dengan berbisik, tapi, jika kamu ingin bermain, mengapa tidak menjadikannya taruhan yang lebih besar? Dapatkah Anda orang dungu istana Netherworld hanya menggunakan trik keji seperti itu, seperti tikus yang bersembunyi dalam bayang-bayang? Atau, haruskah saya katakan, Anda, yang sebelumnya tidak memiliki nama, tidakkah Anda berani bermain dengan adil? Petik 2. Kata-kata Mu Chen, meskipun tenang dan bersahaja, tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang berdampak, yang menyebabkan banyak orang tersambar petir dan marah. Wajah Lin Ming agak terdistorsi, karena yang paling dia pedulikan adalah citranya. Untuk hari ini, dia telah menderita terlalu banyak penghinaan, dan sekarang dia menjadi pengirim pasukan perang, dia benar-benar tidak akan menanggung penghinaan lagi. Jadi, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Mu Chen, senyumnya semakin sengit. Tidak peduli bagaimana kamu ingin memainkannya hari ini, jadilah tamuku. Kami, Istana Netherworld, akan memainkannya sampai akhir. Petik 2. Pada titik ini, Mu Chen juga memojokkan Istana Netherworld, seolah-olah mereka tidak setuju, giliran mereka untuk menghancurkan reputasi mereka. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata Lin Ming, tatapannya tajam sesaat. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke Lin Ming, suaranya bergema seperti guntur di telinga semua orang. Kami akan bertarung. Siapapun yang kalah harus menyerahkan 400.000 pil Meteor Fall Alchemy. Petik 2. Setelah mendengar pernyataan ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tersentak tak percaya. Mu Chen ini memiliki cara yang benar-benar brutal, karena taktik seperti itu akan memaksa kedua belah pihak menjadi akhir yang penting. Istana Netherworld benar-benar menghadapi musuh yang tangguh kali ini. Duel antara dispatcher pasukan perang. 400.000 pil Meteor Fall Alchemy. Saat mereka mendengar jumlah yang sangat besar ini, bahkan ekspresi Lin Ming tiba-tiba menegang. Di belakangnya, Lord Heavenly Evil tampak muram, tampaknya terkejut dengan nomor itu. 400.000 pil Meteor Fall Alchemy sudah cukup untuk membuat usaha mereka dalam bulan-bulan ini di Meteor Fall Battlefield menjadi sia-sia, dan jika mereka benar-benar kehilangan jumlah pil Meteor Fall Alchemy ini, mereka bisa melupakan tentang membuka harta rahasia bumi berdaulat. Tidak ada yang menyangka bahwa pertaruhan Mu Chen yang seharusnya lebih besar akan sejauh ini. Ini mirip dengan memaksa orang ke jalan buntu. Di tengah kerumunan, semua kekuatan menatap pemuda yang memiliki ekspresi tenang tetapi kilatan dingin melonjak di matanya. Mereka tidak bisa menahan perasaan takut. Istana Netherworld awalnya bermaksud untuk menggali lubang untuk mengubur wilayah Daluo. Semua rencana mereka telah dipikirkan dengan cermat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen akan begitu gila sehingga menyeret Istana Netherworld, yang telah memasang jebakan, turun bersama mereka. Dengan ini, Istana Netherworld sekarang akan terseret ke dalam perangkap, dan jika mereka menolak taruhan Mu Chen, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Mereka akan dimainkan ketika mereka adalah orang-orang yang ingin bermain di wilayah Daluo. Ini akan benar-benar menodai reputasi Istana Nether, dan di wilayah utara ini, pasukan teratas sangat memperhatikan reputasi karena perlu merekrut sekelompok pahlawan. Sekali Anda memiliki reputasi yang buruk, akan sulit untuk mengumpulkan bakat. Mu Chen, apakah kamu sudah gila? Lin Ming menggertakkan giginya. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari Mu Chen, 400.000 pil Meteor Fall Alchemy akan mempertaruhkan semua yang dimiliki Istana Netherworld. Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan mereka, Master Istana Netherworld akan mengakhirinya. Mu Chen menunduk, suaranya yang tenang mengejek. Mengapa? Bukankah Netherworld Palace ingin bermain sebelumnya? Sekarang mari kita bertaruh lebih besar. Apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk bermain game sekarang? Petik 2. Wajah Lin Ming kaku karena marah, dan matanya berkedip liar, menatap Mu Chen seolah ingin melahapnya utuh. Berbagai kekuatan puncak, seperti paviliun ilahi dan gunung suci,
juga agak terkejut melihat perkembangan ini, terutama ketika mereka melihat tatapan tenang Mu Chen. Hati mereka tersentak. Anak ini masih muda tetapi ketegasannya yang brutal sama sekali tidak kalah dengan beberapa generasi tua yang licik dan licik. Menghadapi kegilaan Mu Chen, bahkan kekuatan top ini tidak bisa menahan perasaan takut. Mereka lega bukan target mereka, jika tidak, 400.000 pil. Alchemy Meteor Fall cukup untuk menakuti salah satu kekuatan teratas. Jika kamu tidak berani melawan, biarkan dia pergi dan enyahlah. Mu Chen memandang eselon yang lebih tinggi di Istana Netherworld dan berkata sambil mencibir, jadi Istana Netherworld hanyalah sekelompok orang yang tidak kompeten. Berbicara dengan tenang, dia menatap Lin Ming lagi. Kamu delusi jika kamu pikir kamu bisa naik ke tempat tinggi dalam satu gerakan, tetapi itu juga perlu memiliki kualifikasi itu, jika tidak, kamu hanya meminta untuk mempermalukan dirimu sendiri. Mata Lin Ming langsung berubah menjadi merah. Dia menatap Mu Chen, dan kemudian sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyum muram. Dia berkata dengan ngeri, Mu Chen, sepertinya kau sangat ingin mati. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Lin Ming mengambil langkah maju tiba-tiba, auranya penuh dengan niat membunuh yang keras. Banyak wajah pejabat tinggi di Istana Netherworld tidak bisa membantu tetapi berubah ketakutan ketika mereka melihat bahwa Lin Ming benar-benar menyetujui tantangan Mu Chen. Meskipun Lin Ming tidak dapat dihentikan dan tidak menderita kekalahan selama periode ini adalah masalah yang sangat serius, dan jika ada kesalahan, tidak satupun dari mereka mampu menanggung tanggung jawab itu. Mata Lord Heavenly Evil dan Pangeran Netherworld berbinar. Mereka secara alami marah oleh Mu Chen, dan mereka tahu bahwa dia telah memaksa mereka ke dalam situasi yang memalukan. Mereka telah memulai situasi terlebih dahulu, tetapi sekarang menghadapi serangan balik wilayah Daluo. Jika mereka gentar dan berita menyebar, Istana Netherworld akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, kepala istana mereka masih akan marah, dan jika dia mengejar masalah ini, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bagaimanapun, satu-satunya jalan keluar mereka adalah menerima tantangan. Terlebih lagi, wilayah Daluo juga menghadapi risiko besar dalam pertempuran ini. Jika Mu Chen kalah, wilayah Daluo akan hancur total. Dalam perang berburu hebat ini, mereka akan kembali dengan tangan kosong dan saat itu, seluruh wilayah Daluo akan menghadapi bahaya dimusnahkan. Dalam pertempuran ini, meskipun risikonya sangat tinggi, hasil panennya juga sangat menarik dan menggoda. Satu-satunya hal yang perlu mereka pertimbangkan adalah siapa yang memiliki peluang kemenangan lebih tinggi antara Mu Chen dan Lin Ming. Pangeran Netherworld dan Lord Heavenly Evil saling memandang dan mengirimkan pesan satu sama lain secara diam-diam. Meskipun Mu Chen mengalahkan Xiao Tian di relik kematian, Xiao Tian sama sekali bukan pengirim pasukan perang, jadi tidak ada ruang untuk perbandingan. Adapun Zhante Liuli, dia belum menjadi pengirim pasukan perang, itulah mengapa Mu Chen masih bisa memanfaatkan itu. Dengan Lin Ming sekarang, bahkan Zhante Liuli tidak yakin bahwa dia bisa mendapatkan keunggulan atasnya dalam pertempuran. Petik 2. Selain itu, warisan yang diperoleh Lin Ming milik makhluk yang sangat kuat yang memiliki reputasi brutal yang mengerikan di generasi primordial. Akhirnya, tatapan mereka tiba-tiba berubah menjadi ganas. Setelah mempertimbangkan begitu banyak faktor, kemungkinan menang Lin Ming pasti lebih tinggi daripada Mu Chen. Mu Chen ini berpikir bahwa hanya karena dia telah mendapatkan kemenangan kecil di Dragon Phoenix Rift, dia bisa meremehkan berbagai pahlawan. Sekarang, mereka harus membuat dia mengerti bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Dengan rencana dalam pikiran, Lord Heavenly Evil dan Pangeran Netherworld tidak berkomentar lebih lanjut, dan ketika penguasa lain di Istana Netherworld melihat bahwa mereka tidak menentang taruhan, keributan itu perlahan mereda. Bagaimanapun, bahkan jika mereka gagal, setidaknya Lord Heavenly Evil dan Pangeran Dunia Bawah ada di depan mereka sebagai pendukung. Selain itu, di dalam hati mereka berbagi sentimen yang sama dengan Lord Heavenly Evil. Jika Lin Ming benar-benar bisa mengalahkan Mu Chen, maka wilayah Daluo akan mendapat pukulan yang sangat merusak, dan itu pasti akan menjadi kontribusi yang besar. Kepala istana akan sangat senang dan akan menghadiahkan mereka berbagai seni ilahi mitos langka, artefak, dan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat, pil spiritual, dan sebagainya. Mereka akan bertaruh. Banyak pria kuat di Istana Netherworld mengertakkan gigi dan tidak lagi ragu-ragu. Pada saat yang sama, mereka menghentikan orang-orang yang masih mencoba menolak,
karena banyak hal telah berjalan sangat jauh sehingga mereka tidak dapat lagi menghentikan perkembangan situasi. Lin Ming, yang berdiri di garis depan istana Netherworld, secara alami juga memperhatikan oposisi secara bertahap mereda di belakangnya, dan segera matanya menjadi semakin merah. Dia menatap Mu Chen dengan ganas dan berkata dengan dingin, "Setelah aku mengalahkanmu, aku akan melihat bagaimana wilayah Daluo akan berurusan denganmu, seorang dungu yang hanya membawa kekacauan yang menghancurkan bagi mereka. Saat itu, kamu akan mati karena kesombonganmu sendiri. Itu bahkan jika kamu mendapat kesempatan untuk melihatnya terjadi." Mu Chen tersenyum. "Apakah begitu?" Mata Lin Ming gelap, dan dia tersenyum jahat, menginjak kakinya dan menyulap segel dengan tangannya. Dia meraung, dan suaranya bergemuruh. Tentara Netherworld, ledakan. Saat raungan Lin Ming bergema di cakrawala, di belakangnya di antara awan tebal dan gelap, niat bertarung yang kuat melonjak seperti gelombang yang bergolak. Aura niat bertarung yang kuat dan tak tertandingi langsung menyelimuti dunia. Lin Ming berdiri di udara, dan di belakangnya ada niat bertarung yang gelap, bertinta, dan agung. Torrens secara langsung menghancurkan dan merusak ruang. Dalam menghadapi niat bertarung yang begitu kuat, bahkan penguasa kelas 6 seperti 9 Nether sedikit berlantai. Di belakang, awan gelap berfluktuasi, menampakkan pasukan yang padat. Pada pandangan pertama, mungkin ada lebih dari 50.000 tentara, tetapi di luar itu, tampaknya ada pasukan lain dari istana Netherworld. Banyak kekuatan menatap pemandangan dengan ekspresi muram. Tidak heran reputasi Lin Ming tumbuh begitu banyak dalam kebrutalan baru-baru ini. Dengan tingkat niat bertarung yang begitu kuat, bahkan penguasa kelas 6 merasa sulit untuk menaklukkannya. Lin Ming ini pasti sudah mencapai pangkat pengirim pasukan perang sejati, dan saat ini, tidak ada yang tahu apakah Mu Chen wilayah Daluo telah melakukan hal yang sama. Jika tidak, dengan kekuatannya dari penguasa kelas 5, tidak mungkin untuk melawan Lin Ming saat ini. Mati. Dengan tatapan suram di matanya, Lin Ming memimpin dalam menyerang dan meraung keras. Lautan niat bertarung di belakangnya melolong dan melonjak. Konvergensi penting dari niat bertarung berubah menjadi pedang besar yang panjangnya sekitar 1000 kaki. Pedang besar itu ditutupi dengan rune pertempuran, dan niat bertarung yang melonjak merobek kekosongan. Suara mendesing. Pedang besar dari niat bertarung diayunkan dengan keras ke arah Mu Chen. Lin Ming melihat wajah beberapa penguasa kelas 6 menjadi semakin muram, jelas menyadari serangan ofensif yang sengit. Dalam menghadapi pukulan yang begitu hebat, bahkan mereka harus berusaha sekuat tenaga, jadi tidak ada yang tahu bagaimana Mu Chen akan melawan ini. Semua orang memfokuskan pandangan mereka pada sosok muda yang berdiri di udara, memimpin wilayah Daluo. Fiuh. Nafas putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Menggenggam tangannya, dia menggeram dengan keras, "Semua tentara, bergabunglah denganku dalam pertempuran ini." Pertarungan. Raungan memekakkan telinga bergemuruh di seluruh langit dan bumi dalam paduan suara, dan tampaknya dunia sedikit bergetar. Kemudian, di antara banyak tentara wilayah Daluo, 5 tentara membumbung tinggi ke langit. Formasi mereka yang luar biasa menutupi langit dan matahari, pemandangan yang megah untuk dilihat. 5 pasukan melayang di belakang Mu Chen, dan niat bertarung yang agung menyapu badai yang mengamuk. Laut yang luas dari niat bertarung berkumpul di belakang Mu Chen, menyebabkan turbulensi di ruang angkasa. Wajah Mu Chen dingin dan dengan hentakan kakinya, ruang dan waktu seolah bergetar. Di belakangnya, niat bertarung yang luar biasa berkumpul dan berubah menjadi tombak niat bertarung yang besar. Di tombak, rune pertempuran muncul. Berdengung. Tombak pertempuran berdengung dan menghancurkan ruang, dan pada saat berikutnya, itu menembus. Di bawah tatapan serius yang tak terhitung jumlahnya, itu bentrok dengan ganas dengan pedang besar rune pertempuran dan menghasilkan dampak ledakan. Gemuruh. Gelombang kejut seperti badai mengamuk, ruang angkasa bergetar, dan retakan muncul di angkasa. Semua kekuatan langit dan bumi menyaksikan konfrontasi sengit itu, dan sesaat kemudian, ketika badai reda, mereka melihat 2 sosok berdiri kokoh seperti bebatuan tak bergerak di langit. Mendesis. Beberapa penguasa menghirup udara dingin saat jantung mereka berdebar-debar. Mereka telah memahami kekuatan Mu Chen secara menyeluruh dengan gerakan ini. Lin Ming bukanlah satu-satunya pengirim pasukan perang. Demikian pula, Mu Chen juga telah menjadi pengirim pasukan perang. Ini akan menjadi duel antara pengirim pasukan perang.